Shalom, puji nama Tuhan. Saat hari ini saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang berada dimanapun, di rumah maupun dimanapun saudara berada. Saya percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu ada atas hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lewat ibadah online pada hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kita pada Allah kita. Yesus Tuhan satu-satunya kekuatan kita. Kita mau berdoa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Ketika hari ini kami boleh kembali menghadap tahta kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat sesuatu hal yang luar biasa atas hidup kami. Atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan, dan atas kasih karunia-Mu yang limpah atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan selama sepekan ini. Tuhan memelihara kami, Tuhan menyertai kami. Dan ini saatnya Tuhan, kami rindu memberikan pujian dan penyembahan kami hari ini. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam-Mu letak kekuatan kami. Hanya di dalam-Mu Tuhan kekuatan kami. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau membawa hati kami bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah ibadah. Inilah waktu-Mu Tuhan. Berikan kami waktu untuk selalu menyembah. Terima kasih Yesus.
Yesus, sungguh ku mengasihimu. Berikan aku waktu untuk melayanimu. Kau terindah di dalam hidupku. Berikan aku waktu untuk lebih mengenalmu.
Berikan aku waktu
berada di sini adalah umat pemenang. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang limpah atas kami. Ini waktunya Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Mari Tuhan, berkati setiap kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, bahwa sukacita itu telah turun atas setiap kami. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Inilah hidup kami, inilah hati kami. Biarlah Tuhan kami siapkan tubuh, jiwa dan roh kami untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bersedia memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan kesungguhan hati kita mau nyatakan, Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. kekuatan Tuhan
Kekasih Tuhan, dimanapun saudara sedang berada, kalau saat ini saudara sedang berada bersama dengan keluarga saudara, kalau saudara sedang berada bersama dengan istri saudara atau anak-anak saudara, mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari bergandengan tangan bersama-sama, angkat kedua tanganmu. Percayalah dimanapun engkau sedang berada. Tuhan hadir. Tuhan akan melawat saudara. Tuhan akan menjamah saudara. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara. Dimanapun saudara sedang berada. Dalam keadaan apapun juga, Tuhan sanggup dan Tuhan mampu melawat saudara. Mari angkat kedua tangan saudara, bergandengan tangan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Angkat kedua tangan saudara, bangkit berdiri. Pujikan dengan imanmu. Bersama Dia ada kuasa yang luar biasa. Mari angkat pujian ini bersama-sama kami. Mari terus angkat pujian dengan imanmu, kekasihku. Rasakan Tuhan melawatmu. Dia memberi kekuatan, memberi bersamamu Bapa, bersamamu kami lewati semua, ku lewati semua, perkenanmu ya teguhkan dengan imanmu, anugerahmu besar melimpah, anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagimu. Mari katakan lebih lagi. Anugerahmu besar melimpah. Mari sembah anugerahmu besar. Haleluya. Pertolonganmu ada atas kami Tuhan. Pertolonganmu ada atas kami. Terima kasih buat saat ini Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu. Kami boleh mengangkat tangan kami Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, Engkau pasti melawat kami. Engkau pasti menjamah kami Tuhan. Oh, riala batakun yarala masanda. Mari terus sembah Tuhan kekasihku. Imbarala bataki narala basandarala bataki narala basandarala. Oh rida batakuri ala basandarala bataki narala basandarala. Sikirala batakuri ala
sanara laba takara laba laba. Sikira laba laba takara laba laba laba. Ria laba takira laba 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 laba. Sikira sikira laba 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 laba. Sikira 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 laba 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 laba. Sikira laba 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 laba. Sikira Urapata kinara laba laba. Urapata kinara laba takandara laba sandara laba. Urapata kinara laba sandara laba. Urate kinara laba sindere. Urapata kanara laba takandara laba takinara laba. Urukuta kanara laba sindere. Ete debese kedere bere. Urukuta kanara laba sekena laba laba laba. Sebelum firman disampaikan, Roh Kudus, jamah setiap kami, jadikan tanah hati kami tanah hati yang subur. Benih firman yang kau taburkan akan bertumbuh, akan berakar, menjadi kuat dalam hidup kami. Segede. Terima kasih buat waktu yang baik yang masih kau beri bagi kami Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh menikmati kehidupan ini. Kami bersama keluarga kami, bersama keturunan kami masih boleh menikmati hidup yang baik. Kami masih menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau pagi ini. Ketika kami bergandeng tangan dengan anak-anak kami, ketika kami bergandeng tangan dengan istri, dengan suami kami percaya 2 dan 3 orang yang sedang berkumpul bersama dengan Engkau. Kami tahu kami akan mendapatkan sesuatu dari Engkau pagi ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Dunia boleh bergoncang. Dunia boleh terjadi sesuatu. Tapi bagi kami anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu, kami tidak akan tergoncangkan. Sebab itu Tuhan, saat yang indah ini, beritakan firman-Mu buat kami. Kami tahu Tuhan, benih yang Kau taburkan kepada kami tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Akan tertanam dalam tanah hati kami yang subur. Benih itu akan berakar, benih itu akan bertumbuh, dan benih itu akan berbuah-buah bagi Engkau. Urapi kami semua yang mendengarkannya. Juga urapi hamba-Mu Tuhan. Mampukan hamba-Mu menerjemahkan hati-Mu. Sembunyikan hamba-Mu, bawa hamba-Mu di belakang salib-Mu. Supaya Engkau saja yang nampak Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terkasih Tuhan dimanapun saudara berada, silakan duduk. Dan nikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan berbahagialah saudara yang berkumpul dengan anak istri. Saya percaya Tuhan melawat saudara. Dan kalau hari ini kita boleh dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan yang segar, itu semua bukan karena kuat dan gagah kita.
Seperti Zakaria 4 ayat 6, semua bukan gagah dan kuat kita, semua karena roh Tuhan. Jadi kalau hari ini kita ada, itu semua karena Tuhan. Dan berbahagialah setiap kita masih boleh berjalan dengan baik, masih boleh bernafas dengan baik, masih boleh melihat dengan baik, mendengar dengan baik, itu semua karena Tuhan. Amin. Dimanapun saudara sedang berada, Gembala Sidang di tempat ini menyapa damai sejahtera, berkat Allah melimpah atas saudara. Dan dalam ibadah online hari ini, saya akan memberikan judul seperti subtema bulan ini adalah jangan takut, maka saya memberi judul adalah jangan takut kepada yang kuat. Dan gambarnya adalah orang raksasa dengan kecil. Kita akan baca ayatnya di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-32, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota dan mereka bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka menantang? Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ya, saudara dikasih Tuhan, ada raja bernama Hizkia. Dikatakan tadi di ayat pertama dia adalah raja yang setia. Berapa bulan lalu saya juga menyampaikan bahwa orang yang setia, orang yang percaya Tuhan bukan berarti bebas dari rasa atau bebas dari masalah yang menakutkan. Bahkan murid-muridnya kan juga pernah merasa ketakutan. Ketika mereka bersama dengan Tuhan, lagi bersama dengan Tuhan. Tuhan itu ditangkap oleh oleh musuh. Kan murid-muridnya bisa bilang, loh katanya Tuhan. Kenapa Tuhan ditangkap? Jadi di bulan yang lalu saya juga berkata bahwa orang percaya bukan berarti bebas dari masalah. Nah, hari ini juga kita melihat ada seorang yang bernama Hizkia, adalah orang yang setia, dia juga mengalami masalah. Tetapi nanti kita akan melihat bagaimana bedanya orang yang setia, orang yang percaya ketika mereka punya masalah, ketika dia mengalami sesuatu, pastilah bahwa Tuhan yang kita layani, Tuhan yang disembah, atau Tuhan yang dipercaya oleh orang-orang yang dilayaninya adalah Tuhan yang tidak pernah lupa. Coba diklik lagi. Menurut dokter internis yang terkenal di Amerika, 90% dari pasien yang kronis yang mengunjunginya mempunyai satu sintomi yang sama. Masalah kesehatan itu dimulai bukan dari gejala batuk, bukan dimulai gejala dari sesak nafas di dadanya. Dari batuk bukan, tapi dimulai dari rasa takut. Dimulai dari rasa khawatir yang menumpuk-numpuk. Jadi hati-hati kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Kalau saudara merasa takut yang berlebihan,
Saudara merasa khawatir yang berlebihan. Seringkali ketakutan itu yang mengakibatkan sebuah sakit penyakit itu datang. Itu menurut dokter internis di Amerika. Mari kita lanjutkan di klik selanjutnya. Di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-32 ayat yang pertama. Dikatakan Hizkia seorang yang setia kepada Tuhan. Suatu kali ia menghadapi ancaman. Asyur adalah bangsa yang kuat. Bangsa yang besar. Sedangkan Yehuda adalah bangsa yang kecil. Dari peristiwa ini, Tuhan ingin mengajar kepada kita, kekasih Tuhan. Nanti kita akan belajar. Tuhan ingin mengajar kepada kita dalam pelajaran, dalam firman-firman yang kita dengar setiap hari, setiap minggu di gereja. Atau Bapak Gembala yang sering kali sampaikan, kalau kita dengar firman itu, sebenarnya Tuhan ingin mengajar kepada kita. Seperti hari ini, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita. Hizkia, raja dari negeri yang kecil ketika dia menghadapi negara yang besar. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita seperti ini. Kita yang kelihatannya kecil, Hizkia yang kelihatannya kecil ini, tetapi ketika Hizkia ini bersama dengan Tuhan, dia pasti akan mampu mengalahkan kerajaan yang besar. Jadi kuncinya nanti kita akan belajar, ketika kita ini yang kecil, kita ini yang seperti ini. Kita yang kecil yang tidak berdaya. Ketika saudara dan saya ini bersama dengan Tuhan, saudara pasti akan mampu mengalahkan segala sesuatu yang besar. Amin. Memang saudara-saudara dikasih Tuhan, kita adalah makhluk biasa yang diciptakan dari debu dan tanah. Kalau kita melihat kita ini siapa, debu dan tanah itu adalah ornamen yang tidak ada artinya. Tapi percayalah, debu dan tanah ketika ada di tangan Tuhan, ketika debu dan tanah diciptakan oleh Tuhan dari tangan Tuhan yang luar biasa, dan debu dan tanah dihembuskan nafas Allah, dan debu dan tanah yang lemah itu ketika dihembuskan nafas Allah, maka di dalamnya ada roh yang kuat. Makanya siang hari ini kita belajar. Kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada, engkau semua adalah memang kelihatannya lemah. Tapi percayalah, engkau dan saya punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mampu mengalahkan segala perkara. Amin. Jadi jangan pernah takut kepada masalah yang kelihatan besar. Masalah yang di luar yang kelihatan yang besar itu sebetulnya hanya kecil saja. Jadi hari ini kita mau belajar dari Hizkia. Apa yang seharusnya kita lakukan? Kita menghadapi seperti itu. Yang pertama yang dilakukan Hizkia, coba dibaca Mas Dini. 2 Tawarikh 32 ayat 7 dan 8. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur, serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak, yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapatkan kepercayaan kembali. Yang pertama, ketika
Hizkia menghadapi musuh atau Ben-Hadad dari Asyur yang begitu besar, yang pertama yang dia punyai adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut terhadap Raja Asyur. Yang pertama yang dipunyai Hizkia adalah semangat. Ada firman Tuhan di dalam kitab Amsal adalah hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah meremukkan tulang. Jadi yang pertama ketika engkau dan saya menghadapi masalah, apa yang harus dipunyai adalah semangat. Ketika Hizkia itu menghadapi Asyur, rakyatnya berkata begini, waduh, musuh yang mengejar kita lebih banyak. Seperti bangsa Israel berkata kepada Musa, Musa, kamu memang mau membunuh kami. Bukankah di Mesir lebih enak? Ada bawang pre, ada mentimun di sana. Ini kamu bawa kami dari Mesir ke tanah perjanjian, kami dikejar-kejar. Musa, kamu memang membunuh kami. Begitu juga dengan Hizkia, rakyatnya ngomong, kamu itu loh bangsa yang nyerang kita lebih banyak. Tapi Hizkia ngomong gini, kamu tahu yang menyertai mereka adalah manusia biasa. Yang menyertai kamu adalah Tuhan Allah kita. Kekasih Tuhan, yang pertama yang harus kita punyai adalah engkau harus punya semangat bahwa yang menyertai kamu adalah Tuhan Sang Pencipta langit bumi ini. Yang percaya katakan amin. Kalau engkau baca di dalam Matius 28 ayat 20b, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahannya. Tuhan berjanji begini loh saudara. Tuhan ngomong begini. Aku menyertai kamu sampai hari ini. No. Tapi Tuhan berjanji aku menyertai kamu sampai pada kesudahannya. Kekasih Tuhan, bukankah Tuhan itu menemui kita pada waktu kesulitan? Amin. Tuhan menemui saudara dan menemui kita pada waktu kesulitan. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, Tuhan itu menemui umatnya pada waktu kesulitan. Saudara ingat, Tuhan menemui Daniel di mana? Tuhan menemui Daniel ketika Daniel ada di dalam gua singa. Dalam kesulitan, dalam Daniel menghadapi singa yang seperti itu, Tuhan menyertai, Tuhan hadir di sana. Tuhan menemui Sadrah, Mesah, Abednego. Bukan ketika mereka sedang aman, bukan mereka sedang enak, bukan mereka sedang menikmati, sedang enjoy, bukan. Tuhan menemui Sadrah, Mesah, Abednego ketika mereka ada di dalam dapur api. Tuhan menemui Daud ketika di mana? Apa Tuhan menemui Daud ketika Daud ada di dalam singgasana raja? No. Tuhan menemui Daud ketika Daud menghadapi Goliat. Dari Daniel, dari Sadrah, Mesah, Abednego dan Daud, saya ambil sebuah kesimpulan bahwa Tuhan itu menyertai umatnya dalam keadaan sulit. Yang percaya, amin. Jadi saudara, mari kita punya semangat. Apapun yang terjadi, persoalan yang terjadi, jangan takut. Sebab yang menyertai kita adalah Tuhan
Allah kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini ketika kita punya masalah. Hizkia. Yang kedua adalah 2 Tawarikh 32 ayat yang kelima. Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ya, ketika Hizkia melihat musuhnya besar, dia ngomong sama pahlawannya, sama pengawalnya, ditutup. Air yang keluar dari kotanya ditutup, supaya itu tidak keluar ke tempat lain, supaya Raja Asyur tidak menikmatinya. Dibangun tembok yang runtuh, dibangunnya kembali. Tentunya saudara, untuk membangun tembok butuh bata, butuh ditumpuk itu. Nah, sekarang kita melihat, siapa sih yang kuat? Musuh kita tuh siapa? Coba kita lihat dulu. Musuh saudara dan saya, kalau Hizkia jelas. Musuh Hizkia jelas Raja Asyur. Musuh kita Efesus 6, 11, 12 katakan begini. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan roh jahat di udara. Musuh kita adalah roh jahat. Bagaimana musuh kita adalah roh jahat? Musuh kita bukan teman-teman kita sebelah kita. Musuhnya Tio bukan Bambot. Ya, musuhnya Tio bukan Mas Dodi. Bambot itu gede, Tio cilik bukan. Jadi tidak boleh musuhan. Podo-podo pemain saksofon bukan, musuhnya bukan itu. Musuh kita adalah roh jahat di udara, penguasa di udara. Lah, penguasa di udara itu tidak bisa dilawan, saudara, dengan daging, tidak bisa. Apa yang harus kita bangun, saudara? Kalau Hizkia itu membangun tembok itu, nah kita apa yang harus kita bangun, saudara? Dalam hari-hari ini musuh kita bukan darah dan daging. Apa yang harus kita bangun, saudara? Yang kita bangun adalah iman kita. Kitab Roma pasal 10 ayat 17 berkata begini. Iman itu timbul. Timbul dari mana? Dari pendengaran. Pendengaran akan firman dan firman Kristus. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, diklik selanjutnya, kenapa banyak orang Kristen itu kalah? Ya, kenapa banyak orang Kristen itu jatuh? Karena tidak ada firman di sana. Saya ingat ketika Goliat datang menghadapi Daud. Daud ngomong sama Goliat begini, engkau boleh datang dengan pedang. Aku menghampiri engkau dalam nama Bapa. Kenapa kita seringkali kalah? Karena tidak ada firman dalam hidup ini. Firman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Tuhan. Bapak Ibu dimanapun saudara berada, seberapakah Bapak Ibu suka akan firman Allah? Ada banyak fasilitas-fasilitas yang ada sekarang. Bapak Ibu bisa mendengarkan firman lewat Facebook daripada JKI Penuh Daud. Bapak Ibu bisa klik dari banyak hal, dari media sosial untuk mencari firman yang ada. Bapak Ibu bisa membaca firman atau Alkitab di rumah Bapak Ibu sekalian untuk menguatkan iman kita. Sebab apa? Hari-hari ini iman kita perlu diperkuat. Sebab apa? Kalau iman kita tidak diperkuat, maka roh jahat itu akan bisa menyerang kita dengan mudah.
Kami di tempat ini menghimbau Bapak Ibu sekalian, ya untuk untuk membaca firman. Jangan sampai kita berkata begini, Tuhan Yesus baik, kata orang. Tuhan Yesus luar biasa, kata orang. Tuhan Yesus itu dahsyat, kata orang. Tapi kita bisa berkata begini, Tuhan Yesus dahsyat karena kita menikmati sendiri. Kenapa kita yang kedua, kita punya iman yang luar biasa. Kita berkata sebenarnya musuh kita itu kecil sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang terakhir, supaya kita menjadi tidak takut dengan yang besar, yang terakhir adalah biarkan Tuhan bertindak. Ayat yang ke-21 dari 2 Tawaret 32. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Hizkia berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan mengulurkan tangannya. Kalau saudara baca di sana, Hizkia tidak perlu berperang. Raja Asyur itu ditewaskan oleh pedang, dibunuh oleh anak-anaknya. Nanti saudara baca di sana. Raja Asyur itu dibunuh oleh anak-anaknya, bayangin saudara. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Musuh yang menyerang itu saling membunuh. Allah kita punya cara yang luar biasa. Allah kita menolong dengan caranya yang luar biasa. Saudara pernah membaca di dalam Perjanjian Baru ketika Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Petrus ngomong begini, kalau engkau Tuhan, suruh aku juga berjalan di atas air. Maka Tuhan ngomong begini, Petrus, kalau engkau percaya silakan berjalan di atas air. Petrus melompat dari perahunya, dia berjalan di atas air. Ketika dia berjalan, bisa berjalan di atas air. Ketika 1 langkah, 2 langkah dia berjalan di atas air. Ketika dia terterpa angin, dia mulai goyah imannya. Dia mulai tidak percaya, ketika dia mulai tidak percaya dia tenggelam. Tetapi untung di sana ada Tuhan dan Tuhan ulurkan tangannya, ditariknya Petrus. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan punya cara yang luar biasa untuk menolong kita. Perhatikan ini, ketika Hizkia berdoa, minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menolong Hizkia. Tuhan ngomong gini, Hizkia, engkau tidak perlu berperang. Maka malaikat Tuhan mengirimkan itu dan malaikat Tuhan membunuh para pengawal Hizkia dan bahkan para pengawal daripada Raja Asyur. Bahkan Raja Asyur dibunuh oleh anak-anaknya. Perhatikan ini kekasih Tuhan. Kalau Tuhan bertindak, Tuhan itu luar biasa. Ada salah satu ilustrasi yang saya mau berikan kepada saudara. Suatu hari di Klik, saya lihat di Klik ada dilarang keras. Ya, suatu hari saya melayani di sebuah perusahaan. Ketika pulang di sebuah perusahaan ada tulisan seperti ini. Dilarang keras bersandar pada kaca. Bersandarlah pada yang Maha Esa. Satpamnya ngomong sama saya gini. Ketika saya bersandar gitu dia ngomong, Pak tolong bisa dibaca. Dilarang bersandar pada
kaca bersandarlah pada yang Maha Esa. Saya tergelitik. Ayat ini memang kaca tidak bisa bersandar. Kalau saudara bersandar pada kaca, maka kaca itu akan pecah, akan hancur, dan saudara akan binasa. Memang tulisan ini memang betul. Saudara bersandar kepada siapapun tidak akan kuat. Saudara bersandar pada kaca, kaca akan pecah. Saudara akan bersandar kepada siapapun, sandaran itu tidak akan kuat. Sayang tulisannya bersandarlah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya bukakan ayat, bersandarlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak akan tergoyahkan. Dia gunung batu keselamatan kita. Dibuka lagi, ada suatu hari ada seorang anak kecil. Kelas umurnya baru 8 tahun, kelas 2 SD. Retreat, saudara. Dia ikut retreat di daerah Bandung, Rembang, Bandung. Bersama teman-temannya. Ya, karena dia masih kecil, orang tuanya ibadah. Dia ibadah sama teman-teman, dia lari-lari, saudara. Dia lari-lari terus dia ke seberang, ke villa seberang. Ketika dia ke villa seberang, dia ketemu di villa seberang. Dia lihat ada anjing seperti ini, anjing herder. Tapi anjing herder mengeluarkan taringnya. Tapi takut dia. Tapi anjing herder itu tidak bisa menyerang dia karena ada ikatannya. Gitu. Dia takut, dia gemeter, takut gitu. Terus digodanya anjing itu, digoda semakin ngamuk anjing itu. Terus dia balik. Nah, besok paginya dia sama teman-temannya dalam waktu yang sama, dia main ke tempat itu juga, dia lari lagi. Nah, tiba-tiba saudara, anjing itu mengejar teman-temannya. Dikejar sama anjing itu, teman-temannya lari ke kiri, saudara. Lari ke kiri ke tempat orang tuanya. Lah anak yang kelas 2 SD ini lari menuju salah ke kanan, saudara. Dia menuju ke kanan, dia lari ke lorong. Lorong itu buntu. Buntu, dia maju ada anjing, dia mundur tembok. Dia nangis gemeter. Nangis teriak kenceng. Gak denger wong orang tuanya sedang retreat. Dia sampai ngompol, takut, dia nangis takut, saudara. Wong anak masih kelas 2 SD. Anjingnya semakin dekat karena rantainya lepas. Lidahnya keluar, taringnya keluar. Takut dia. Sudah nangis, teriak-teriak nangis. Tiba-tiba ada seorang yang dia kenal, yaitu papahnya, menghampiri dia dan mengangkat dia. Dan ketika dia ngerti itu papahnya, dia berhenti dari nangisnya dan papahnya dia gendong dia. Saudara-saudara, dari ilustrasi ini, papah dunia yang bisa berbuat jahat, ketika tahu anaknya dalam bahaya, mampu menolong itu. Apalagi Bapa kita di surga, kekasih Tuhan. Amin. Apalagi Bapa kita di surga pasti sanggup menolong kita. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku
selalu menuntunku. Ku tak mampu jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mampu jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Seperti firman yang kita dengar hari ini, Hizkia adalah raja dari kerajaan yang kecil. Dia melawan Raja Asyur dari kerajaan yang besar. Tuhan ingin mengajar kepada kita lewat firman hari ini. Kita yang kecil ini akan mampu mengalahkan segala sesuatu yang besar. Bukan oleh kekuatan kita sendiri. Tuhan mengajar kita, kita yang kelihatan kecil dan tidak berdaya. Kita memang semua diciptakan dari debu tanah. Tapi yang terhembus dari diri kita adalah nafas Allah. Roh Allah yang luar biasa. Tuhan mengajar lewat firman hari ini. Kekasih Tuhan dimanapun engkau berada, percayalah. Yang menyertai engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Berita-berita apapun yang di luar sana, yang menakutkan, yang membuat engkau khawatir, yang membuat engkau takut, percayalah. Itu adalah berita-berita yang tidak seberapa. Allah yang menyertai engkau adalah Allah yang kuat. Allah yang mampu mengalahkan segalanya, percayalah itu. Mari engkau bergandengan tangan dengan istri, dengan suami, dengan anak-anakmu. Allah yang kau sembah hari ini adalah Allah yang kuat, percayalah itu. Memang kita manusia biasa, dia pribadi yang dahsyat, yang punya iman. Angkat kedua tanganmu, mari pujikan bersama kita. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mampu jalan sendiri. Yesus, Ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Tangan kuat, tangan kuat yang memegangku selalu menuntun. Mari dengan iman katakan, Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. mari dengan percaya katakan, tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir
Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat sukacita limpah atas kami hari ini. Kami bersyukur buat firman yang luar biasa menguatkan kami. Kami tidak akan pernah takut sebab Engkau Allah menyertai kami. Di ujung akhir ibadah kami hari ini Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami menaikkan segala pujian kami Tuhan bagi Engkau. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk JKI Pondok Daud. Mari Tuhan Kau akan memberkati gereja ini. Bila Tuhan Kau akan memberkati secara luar biasa. Pakai gereja ini Tuhan sebagai rumah pemulihan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Kau akan memakai setiap kami pelayan-pelayan-Mu yang pada hari ini telah menyediakan hati untuk melayani Engkau. Mari pakai kami lebih lagi, berikan kami roh yang terus menyala-nyala untuk melayani Engkau. Kami menyerahkan Tuhan untuk Pastor Honggo Effendi. Mari Tuhan Kau akan memberkati hamba-Mu secara luar biasa. Pakai beliau Tuhan sebagai Bapak rohani kami. Berkati Tuhan untuk penggembalaan tempat ini. Berkati Tuhan pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati segala pergumulannya. Kami percaya Tuhan bahwa pengurapan itu turun atas beliau. Kau juga memberkati Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, kami dikuatkan, kami disembuhkan, dan kami percaya Tuhan pemulihan terjadi atas keluarga kami, pemulihan besar terjadi atas hidup kami. Juga Tuhan saat ini kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, mari Tuhan, lalukan pandemi ini secepatnya atas bangsa kami, dan kami percaya Tuhan bahwa tangan-Mu turun atas setiap bangsa kami, Kau akan memberkati setiap pemimpin bangsa kami, mari Tuhan, setiap keputusan yang beliau ambil, biarlah itu semua hanya daripada Tuhan. Saat ini Tuhan kami menyempurnakan ibadah kami dan kami siap untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Umat Allah yang sangat spesial dan berharga di mata Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Diberkatilah kiranya usaha pekerjaanmu. Diberkatilah kiranya kesehatanmu. Diberkatilah kiranya buah kandunganmu. Diberkatilah kiranya seluruh keluargamu. Dan diberkati segala sesuatu yang kau lakukan dengan kedua tanganmu menjadi berhasil. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat, jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah dari Bapa kita di surga. Lewat cinta kasih yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia